Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mustaji, SPD, dan teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa berinterview dengan salah satu guru di SD 2 Surodadi bersama Bapak Mustaji selaku wali kelas 6. Salawat seiring salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Radit Eka Firmansyah dengan NPM 2042462 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Baik Pak, di sini saya sedikit menginterview tentang suatu perkembangan kurikulum Merdeka pada saat ini. Untuk pertanyaannya Pak, untuk pertama, apakah yang Bapak bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Untuk kurikulum Merdeka ini ada dua hal yang perlu dibagikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Unpari jurusan PGSD. Yaitu yang pertama, yaitu dengan kurikulum Merdeka kita bisa memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minatnya peserta didik tersebut. Untuk yang kedua Pak, bagaimana pandangan Bapak setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini, pembelajaran di sekolah kami khususnya yaitu lebih fleksibel, artinya lebih leluasa kita, kemudian menyenangkan, siswa lebih aktif, kreatif, dan berani mengemukakan pendapatnya. Dan yang kedua, guru lebih leluasa, lebih bebas untuk memilih metode dalam pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, perbedaan mendasar apa yang Bapak rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Nah, untuk kurikulum Merdeka ini yaitu lebih menekankan pada pemahaman konsep atau dengan istilah deadlining, yaitu pengembangan karakter, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk kurikulum sebelumnya yaitu kita terikat atau tertekan kepada materi yang padat sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Nah, ini ada beberapa hal dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini. Yang pertama yaitu adanya kebebasan dalam merancang pembelajaran. Artinya apa? Guru bisa bebas memilih metode, memilih strategi. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran lebih fokus kepada kebutuhan siswa, serta adanya kegiatan proyek penguatan yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang deep learning? Nah, deep learning ini adalah sekali lagi istilah lain dari pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap materi, bukan hanya sekedar menghafal. Siswa tidak hanya sekedar menghafal saja, tetapi siswa diajak untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, untuk 7 kebiasaan anak hebat Indonesia hebat itu merupakan nilai-nilai positif yang perlu ditanamkan atau digalakkan sejak dini, seperti yaitu disiplin, tanggung jawab, bekerja sama, jujur, dan mandiri. Kebiasaan ini penting untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berakhlak mulia. Selanjutnya, apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi,
SGI atau Sekolah Guru Indonesia atau lainnya Pak? Ya, untuk di sekolah kami, yaitu khususnya di kelas 6 guru kelas, yaitu kami ikut terlibat dalam kegiatan kelompok kerja guru atau disingkat dengan KKG. Kegiatan ini sangat membantu dalam berbagi pengalaman, kemudian bisa juga meningkatkan kompetensi serta ide-ide baru dalam pembelajaran yang apabila ada kesulitan di sekolah bisa kita angkat dalam kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya lagi Pak, menurut Bapak seberapa penting bagi seseorang guru dalam membaca atau hasil penelitian terbaru, novel, komik, warta untuk mendukung profesionalitasnya? Nah, untuk membaca ini tentunya sangat penting sekali karena di tempat kita ini khususnya di anak-anak itu kesulitan dalam membaca, artinya apa? Dia belum punya minat baca yang tinggi. Padahal baca itu adalah dapat menambah wawasan, kemudian memperbarui pengetahuan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat memahami perkembangan terbaru, memperkaya metode mengajar dan lebih kreatif dalam materi pembelajarannya. Untuk selanjutnya, menurut Bapak seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis? Nah, menulis ini sangat penting sekali bagi seorang guru. Gunanya apa? Yaitu sebagai sarana untuk pengetahuan dan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua yaitu dengan menulis buku atau karya ilmiah atau artikel, guru dapat meningkatkan profesionalismenya dan memberi kontribusi nyata dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia ini. Untuk selanjutnya Pak, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami selaku mahasiswa dalam menciptakan profesi ini? Nah, ini ada dua hal yang bisa dibagi, yaitu yang pertama yaitu menjadi guru bukan hanya menyampaikan materi tapi juga membentuk karakter siswa. Artinya dengan memberi teladan kepada siswa, kita akan contohnya karena adalah dengan istilah kalau bahasa Jawanya yaitu guru adalah digugu dan ditiru, yang artinya guru adalah sebagai contoh yang perlu dicontoh oleh siswa-siswanya. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman yang berkesan adalah ketika menghadapi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda yaitu dengan pendekatan yang sabar, kreatif dan penuh empati, kita bisa melihat perkembangan mereka secara bertahap. Hal ini memberi rasa bangga dan kebahagiaan tersendiri sehingga profesi guru menjadi sangat bermakna dan layak untuk dicintai kita bersama. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami selaku mahasiswa dalam menjalani pendidikan atau keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya Pak? Nah, ini adalah buku ya, guru yang inspiratif adalah peran guru dan membangun motivasi siswanya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan karakter, memperkuat nilai moral dan pembelajaran. Kemudian strategi mengajar yang efektif. Untuk pertanyaan terakhir Pak, keterampilan apa yang Bapak sarankan untuk kami selaku mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Satu, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh calon guru. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik, artinya kita artikulasinya kita harus jelas supaya dalam pembelajaran kita akan mudah dicerna oleh siswa. Kemudian yang kedua, bisa manajemen kelas. Manajemen kelas itu artinya mempersiapkan materi ajar apa yang perlu disiapkan. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dalam mengajar. Kemudian penguasaan teknologi pembelajaran termasuk penguasaan IT, karena zaman sekarang kita harus paham tentang IT. Kemudian yang kedua yang selanjutnya, yang keempat yaitu memahami karakter siswa masing-masing. Artinya karena siswa terdiri dari beberapa orang dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga perlu kita memahaminya. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan untuk mengevaluasi pembelajaran. Artinya apa yang telah disampaikan perlu dievaluasi, hari ini apa yang perlu kita kurangi atau kita lanjutkan yang lebih baik. Itu saja. Untuk saran Bapak selaku guru untuk kami ke depannya yang menjadi
calon guru SD selanjutnya? Ya, untuk saran saya, jadilah guru yang tidak hanya mengajar, tetapi jadilah guru yang bisa mendidik dan memberi contoh, memberi suri teladan kepada anak didiknya. Artinya mulai dari akhlak perbuatan kita, kemudian dari cara kita bertingkah laku, itu juga akan dicontoh oleh anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama IT kita harus paham betul. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita tanamkan nilai positif pada siswa. Artinya apa? Siswa harus kita didik, kita tunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian setelah itu, yang terakhir yaitu setiap anak memiliki pribadi yang unik. Tugas guru adalah membantu mereka berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Itu saja. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Mustaji selaku guru SD 2 Surodadi yang telah memberikan kami kesempatan untuk meninterview suatu perkembangan kurikulum Merdeka pada saat ini. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Mungkin bila mana saya ada tutur kata, kesalahan tingkah laku, mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja interview dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima